Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika salju yang mendadak turun di wilayah tropis bukanlah anomali cuaca, melainkan sistem realitas kita yang sedang mengalami malfungsi fatal? Dunia yang kita pijak ini selalu memiliki aturan main yang mutlak dan pasti. Matahari terbit dari timur, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan garis khatulistiwa adalah wilayah yang tidak akan pernah tersentuh oleh badai salju. Namun belakangan ini, alam seolah mulai melupakan naskah aslinya. Fenomena ganjil bermunculan, menyisakan sebuah tanda tanya besar di benak kita semua. Apakah alam sedang marah, ataukah ada sistem tak terlihat yang mulai runtuh perlahan-lahan dari dalam? Sejak dahulu, para filsuf hingga ilmuwan kuantum modern memperdebatkan satu gagasan gila yang kini dikenal sebagai teori simulasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa seluruh alam semesta, termasuk planet bumi dan semua penghuninya, hanyalah sebuah program komputer super canggih. Jika kita mengibaratkan bumi ini sebagai sebuah server raksasa, maka setiap kejadian alam adalah hasil dari proses pemuatan data atau rendering. Cuaca yang teratur adalah tanda bahwa server berjalan dengan baik, namun setiap server memiliki batas kapasitas. Apa yang terjadi ketika miliaran baris kehidupan mulai tumpang tindih dan membebani memori sistem tersebut hingga mencapai batas kritis? Bayangkan sebuah padang pasir yang tandus dan membakar, mendadak tertutup lapisan es tebal hanya dalam waktu semalam. Hujan salju turun di tengah hutan hujan tropis yang lebat, membekukan aliran sungai tanpa ada peringatan dari satelit manapun. Dalam bahasa pemrograman komputer, kejadian semacam ini dikenal sebagai glitch atau kesalahan sistem secara mendadak. Ini adalah sebuah momen di mana program gagal memuat aset yang tepat untuk lingkungan yang seharusnya. Salju di garis khatulistiwa bukanlah peringatan pemanasan global biasa, melainkan sebuah render error nyata di mana sistem realitas kita salah menempatkan tekstur lingkungan. Ketika sebuah perangkat komputer menjalankan terlalu banyak program berat secara bersamaan, sistem akan mengalami penundaan ekstrim, melambat, dan mulai memunculkan visual yang terpotong-potong. Demikian pula dengan bumi kita saat ini, yang terus mengalami lonjakan entitas. Populasi manusia yang membengkak, teknologi buatan yang berkembang di luar nalar, semuanya bertindak sebagai data bervolume raksasa yang harus diproses oleh alam semesta setiap detiknya. Lingkungan tidak lagi sanggup memuat triliunan variabel ini secara sempurna tanpa cacat. Gedung-gedung atau pegunungan di kejauhan kadang terlihat tidak nyata atau kabur. Ini adalah tanda bahaya awal dari prosesor semesta yang mulai kewalahan. Seiring dengan malfungsi cuaca yang tidak masuk akal, kita juga mulai menyadari fenomena lain yang jauh lebih meresahkan pikiran, seperti efek Mandela yang makin merajalela. Jutaan orang secara kolektif mengingat suatu peristiwa sejarah secara detail, padahal peristiwa tersebut sama sekali tidak pernah terjadi dalam realitas ini. Jika kita menerima bahwa hujan salju tropis adalah error pada Departemen Cuaca Sistem kita, maka efek Mandela adalah wujud nyata dari data usang yang tertimpa oleh pembaharuan sistem secara paksa. Ingatan kita menolak untuk sepenuhnya dihapus, meninggalkan sisa-sisa memori dari simulasi yang sebelumnya pernah berjalan lancar. Setiap sistem operasi besar pasti memiliki protokol keamanan atau program pembersih kutu untuk menjaga kestabilan dari ancaman dalam. Pernahkah kamu merasa diperhatikan dengan tatapan menusuk saat sendirian di tempat sepi? Atau melihat siluet gelap dari sudut mata yang langsung menghilang seketika saat kamu menoleh? Teori konspirasi yang paling gelap mengklaim bahwa entitas yang sering kita anggap sebagai penampakan makhluk supranatural sebenarnya adalah barisan program pemeliharaan dari sistem simulasi bumi. Mereka diturunkan secara diam-diam untuk memeriksa area yang mengalami kerusakan dan secara perlahan menyingkirkan siapa saja yang mulai terlalu banyak sadar. Jika hujan salju aneh di wilayah ekuator hanyalah awal dari peringatan sistem yang berkedip merah, maka pertanyaan mengerikan yang harus kita hadapi adalah apa yang terjadi selanjutnya. Layaknya sebuah mesin raksasa yang terus dipaksa beroperasi jauh melebihi ambang batas pendinginnya, sistem realitas kita kini tengah meluncur deras menuju pada titik kegagalan total yang tidak bisa dibalikan. Langit bisa saja mendadak berubah menjadi gelap gulita tanpa sebab. Lautan raksasa tiba-tiba berhenti berombak dan gravitasi perlahan-lahan melepaskan cengkramannya dari bumi. Semua anomali mengerikan ini merupakan sebuah hitung mundur absolut menuju momen di mana layar semesta padam. Pada kesimpulan akhirnya, kita semua mungkin hanyalah untaian data raksasa tak berarti yang sedang berjuang mencari makna kebebasan di tengah simulasi ini. Badai salju di hamparan khatulistiwa hanyalah satu dari sekian banyak petunjuk terselubung bahwa tirai realitas kita sudah terbelah dua. Tidak ada yang bisa menebak dengan pasti siapa entitas agung yang sedang duduk di balik layar monitor alam semesta ini. Mulai malam ini, perhatikanlah langit dan pepohonan di sekitarmu dengan saksama. Jika esok hari alam bertingkah di luar nalar, itu bukanlah sihir alam. Itu adalah bukti telanjang bahwa realitas kita sedang bersiap untuk dihapus secara paksa.